Ikhwah sekalian, siapapun yang mengaku turunan Rasul 90% rata-rata nggak benar. Karena turunan Rasul itu nggak butuh pengakuan. Orang yang benar-benar turunan Rasulullah itu yang tidak diragukan cuma satu, Imam Mahdi aja nanti. Selain itu, karena anaknya Hasan Husain, Husain itu banyak istrinya, kalau nggak salah 25, ya otomatis mati cerai 25. Hasan juga begitu, istrinya banyak sekali. Hasan Husain, ya itu sekarang yang jadi masalah yang mana? Itu kan tentang masalah silih. Bahkan Wali Songo itu diakui semua turunan Rasulullah. Setelah saya melakukan penelitian hampir 10 tahun, nggak ada yang benar, ya nggak ada yang benar. Itu dengan demikian siapapun yang ngaku itu rata-rata 90% nggak benar. Yang benar yang nggak ngaku itu, yang benar ya nggak usah ngaku-ngaku. Nanti buktikan aja, Anda bisa nggak menurunkan Imam Mahdi, itu aja. Kalau Imam Mahdi itu turunan Anda, berarti Anda adalah turunan Rasul yang sahih. Nah sekarang ini ada yang mengaku turunan Rasulullah, ini dari sisi mana, dari arah mana, itu semuanya masih kabur. Adapun sekarang ini turunan hanya untuk kebanggaan juga tidak ada pentingnya. Abu Jahal lebih hebat Pak, pamannya langsung. Ya, kalau ente kan nggak jelas dari arah mana, ibarat istri selirnya yang keberapa, turunan mana. Ini Abu Jahal, Abu Lahab itu seger, masih jalurnya itu tokcer, karena masih dekat sekali dengan Rasulullah, nasabnya dan rumahnya. Loh itu. Tapi itulah, kalau seandainya masuk surga karena nasab, ketahuilah Abu Jahal, Abu Lahab ungkang-ungkang di surga. Ustadz Wahabi ini telah meragukan keberadaan keturunan Nabi, bahkan menuduh yang mengaku keturunan Nabi dipastikan bohong. Pertanyaan untuknya adalah, apakah si Ustadz ini sudah meneliti semua sayyid dan syarifah di seluruh dunia, sehingga bisa menyimpulkan bahwa 90% bohong? Di Indonesia saja tercatat tidak kurang dari 3 juta keturunan Rasulullah. Sudahkah Anda meneliti nasab mereka? Jika belum, maka ini namanya kebohongan publik dan tuduhan yang tidak berdasar. Berikut ini kami buktikan kepada Ustadz Wahabi ini bahwa keturunan Nabi terus ada hingga hari kiamat tiba. Dalam kitab Shawa'iqul Muhriqah karya Ibn Hajar Al-Haytami Asy-Syafi'i, salah satu ulama Ahlus Sunnah yang diterbitkan oleh Maktabah Fayyad, cetakan pertama tahun 2008, halaman 434. Ibn Hajar Al-Haytami berkata, dalam hadis-hadis anjuran untuk berpegang teguh pada Ahlul Bait merupakan isyarat tidak terputusnya, yaitu orang yang berasal dari Ahlul Bait yang berhak untuk dijadikan pegangan sampai hari kiamat. Begitu pula dengan Al-Quran. Oleh karena itu, mereka, yaitu Ahlul Bait, membawa keamanan bagi penduduk bumi. Di sini Ibn Hajar yang ilmunya jauh dibandingkan Ustadz Wahabi ini menegaskan bahwasanya Ahlul Bait yang menjadi pegangan untuk umat Islam harus ada sampai hari kiamat. Hal ini merupakan bukti nyata keturunan Nabi senantiasa ada sampai hari kiamat. Pernyataan Ustadz Wahabi ini telah melakukan penelitian hampir 10 tahun tentang nasab keturunan Nabi. Dan Ustadz Wahabi katakan tidak ada yang benar semua. Jika dia mau jujur secara ilmiah dan tidak mengada-ngada begitu saja, seharusnya dia sertai dengan data yang bisa didapatkan dari lembaga pencatat keturunan Rasul yang ada hampir di setiap negara, seperti Indonesia dengan nama Rabito Alawiyah dan di beberapa negara dengan nama Naqaba Ashraf atau Naqaba Al-Ashraf Al-Hashimiyin atau nama-nama sejenisnya. Namun sayangnya dia tidak melakukan itu dan hanya menuduh saja. Ustadz Wahabi ini tidak memiliki kebiasaan berpikir logis menggunakan akal sehat.
sebab dia meragukan ketersambungan nasab para sayyid keturunan Rasul dengan alasan banyaknya istri para sayyid awal-awal. Seperti yang Anda sebutkan, Imam Hussein yang klaim Anda punya 25 istri, padahal justru banyaknya istri, jika benar, adalah dalil kuat untuk menerima keberadaan keturunan yang banyak. Dan tidak ada beda melalui jalur mana dari pihak ibu, karena yang penting ketersambungan nasab itu adalah melalui ayah. Sebagaimana dijelaskan Fakhrul Razi ketika menafsirkan kata Al-Kautsar, yang mana ilmu beliau sedikit pun tidak dapat dibandingkan dengan Ustadz Wahabi ini. Dalam kitab tafsir Al-Fakhrul Razi, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 32 yang diterbitkan oleh Darul Fikr, halaman 124. Al-Fakhrul Razi berkata, pendapat yang ketiga yang dimaksud dengan Al-Kautsar adalah anak-anak Nabi, yaitu keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama berkata, karena surat ini, yaitu Al-Kautsar, turun sebagai sanggahan bagi orang yang menghina Nabi dengan mengatakan bahwa Nabi tidak memiliki keturunan. Maknanya adalah bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada Rasulullah keturunan yang tetap ada sampai akhir zaman. Maka lihatlah berapa banyak ahlul bait yang telah dibunuh, sedangkan alam ini tetap dipenuhi oleh mereka, yaitu ahlul bait. Dan tidak tersisa seorang pun yang dipandang dari keturunan Bani Umayyah di dunia ini. Kemudian lihatlah berapa banyak tokoh ulama terkemuka dari ahlul bait, yaitu dari kalangan keturunan Nabi, seperti Imam Muhammad Al-Baqir dan Imam Ja'far As-Shadiq, Imam Musa Al-Kazim dan Imam Ali Ar-Ridha alaihimussalam, serta An-Nafs Az-Zakiyah dan juga semisal mereka. Kalimat ulama Wahabi bahwa nasab Nabi tidak bermanfaat sedikit pun kecuali dia berbuat soleh dan seorang panutan. Pada hakikatnya dia telah mengingkari hadis yang sahih dari Nabi yang menyatakan hanya nasab Nabi yang akan memberi manfaat dan terus bersambung hingga hari kiamat. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab Ibn Hajar, ulama Ahlus Sunnah berikut ini. Al-Minahul Makkiyah, karya Ibn Hajar Al-Haytami yang diterbitkan oleh Darul Minhaj, cetakan kedua tahun 2005. Halaman 539. Ibn Hajar berkata bahwasanya anak-anak Fatimah dan keturunan mereka dinamakan anak-anak Nabi dan mereka dinisbatkan kepada Rasulullah. Nisbat yang hakikat, yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Kami tegaskan, yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Yang menunjukkan hal ini adalah hadis sahih bahwasanya Rasulullah berkhutbah seraya bersabda, sampai kapan kaum akan berkata bahwasanya keturunan Rasulullah tidak memberikan manfaat kepada kaumnya pada hari kiamat. Demi Allah, sesungguhnya keturunanku tetap tersambung di dunia maupun di akhirat. Ternyata sabda Nabi itu menjadi kenyataan bahwa nanti ada kaum yang tidak meyakini tersambungnya keturunan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya adalah Ustadz ini. Seperti inilah kebencian Ustadz Wahabi kepada keluarga Nabi, di mana dia meragukan nasab zuriyah Nabi yang terus akan ada sampai hari kiamat. Lalu bagaimana dengan Habib dalam video ini yang alirannya Wahabi? Apakah dia juga bukan keturunan Nabi? Pada pertemuan kali ini kami cukup kaget sebenarnya, karena baru kali ini khususnya di Jawa Timur, bahkan di Jakarta sekalipun kami nggak pernah dipasang dengan pakai nama Habib. Malu. Supaya jelas di hadapan muslimin bagaimana hakikat ajaran Wahabi, mari kita lihat tayangan video satu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat sekalian, dalam video saya kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang bahayanya orang-orang yang berpaham Wahabi apabila dibiarkan terus berkembang di negara kita. Adapun bahayanya itu, diantaranya yang pertama, kita dididik untuk menjauhkan diri dari golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian yang kedua, kita dididik untuk tidak menghormati orang lain yang tidak sepaham dengan mereka. Yang ketiga, kita dididik untuk terbiasa melihat aib dan keburukan orang lain. Yang keempat, kita dididik untuk tidak menghormati dan memuliakan para habaib. Kita dididik untuk tidak menghormati dan memuliakan para habaib. Yang kelima,
Kita dididik untuk menjauhkan diri dari para ulama, tasawuf, dan ma'rifatullah. Kami sarankan kepada para pemirsa, jangan hanya dapat mengangguk-nganggukkan kepala dan mempercayai semua apa yang diucapkan Ustadz Wahabi ini. Bukankah Al-Quran telah mengajarkan agar kita meminta bukti terhadap siapapun yang telah menyampaikan sesuatu yang tanpa bukti? Firman-Nya di dalam surat 2 ayat 111, katakanlah, tunjukkanlah bukti kebenaran kalian jika kalian adalah orang yang benar.